Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hobi Fisika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan channel Hobi Fisika. Ya, materi sekarang yang akan kita bahas adalah tentang impuls dan momentum. Ini materi kelas 10 ya, mekanika, yaitu tentang impuls dan momentum. Oke, mari kita lihat ke whiteboard ya. Ya, baiklah, mari perhatikan ya soal yang pertama tentang impuls dan momentum. Gimana soalnya? Perhatian sini. Ini ada bola ya ceritanya. Bola ini masanya 200 gram. Dia 0,2 kg. Dia bergerak nih dengan kecepatan 5. Terus bola ini dipukul nih searah gerakan bola. Jadi bergerak sini dipukul. Ya kan? Dia dipukul sehingga kecepatannya berubah menjadi 15 meter per detik. Nah, waktu dia memukul, antara pemukul dengan bola itu perlu waktu 1 mili detik atau 10 pangkat min 3 detik. Ini waktu sentuhnya ya antara bola dengan pemukul itu 1 mili detik, 10 pangkat min 3 detik. Apa yang ditanya? Berapa besar gaya pemukul ini? Ditanya gayanya. Yang menyebabkan bola berubah kecepatannya. Dari 5 menjadi 15. Ya. Oke. Gimana ini caranya? Ditanya adalah gayanya. Kalau kita lihat. Sini ada perpaduan. Ada perubahan momentum. Karena apa? Ada perubahan kecepatan. 5 jadi 15, itu namanya perubahan momentum. Perubahan momentum itu dinamakan juga impuls ya. Jadi kita tinggal dimasukkan aja persamaannya. F kali delta T sama dengan, ya kan? Oke, M dalam kurung P2 min P1. Oh. Ini kan ini impuls nih, F kali delta T. Ini perubahan momentum MP2 min MP1. Nah, perubahan momentum itu impuls. Ya, kita akan nanya adalah gayanya. Maka F sama dengan M dalam kurung P2 min P1 per delta T. Semuanya ada udah. Masanya ada, kecepatannya ada pertama, kedua, ya kan? Udah ada semuanya, tinggal kita masukkan. Berapa jadinya? Oke, sini F sama dengan 0,2 ya kan, ini dalam kurung P2 mana? Positif kan, ini positif, kesini searah positifnya. Ini 15 dikurang min kan, berapa? 5. Oh, dibagi 10 pangkat min 3 detik. Oke, ini berapa ini jadinya? Nah, tinggal 0,2 kali 10 ya kan, dibagi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 naik ke atas kan 10 pangkat 3 jadinya. Ya kan? 10 pangkat 3 kali 10, 10 pangkat 4. Kali 2, ya kan? Oke, benar? Iya, delta T-nya 1. Oke ya, ini 1. Jadi ini 0,2 kali 10 pangkat 4. Tuh. Jadi berapa? Jadi 2000. Ya, Newton. Oke, ya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan soal berikutnya, itu impuls dan momentum. Ya, tolong perhatikan ke whiteboard soalnya. Soalnya begini. Ini ada dua benda. Benda A 5 kilo, ada benda B 1 kilogram. Kedua benda tersebut bergerak saling mendekat.
Berarti yang A ke kanan, yang B ke kiri. Yang A kecepatannya 2 meter per detik. Yang B kecepatannya 12 meter per detik. Maka otomatis nanti keduanya tumbukan. Nah, menyatu kan, petak. Begitu setelah tumbukan, dia nempel ternyata. Ya kan? Nempel nih, nyatu. Gitu ya. Yang ditanya apa? Berapa kecepatan setelah tumbukan kedua benda tersebut? Dan kemana arahnya? Ya, kemana arahnya? Seperti itu. Oke, gimana cara mengerjakan soal seperti ini? Ya, ini oke. Ini lihat nih caranya. Ya, berarti ini momentum pertama A, ini momentum kedua. Ya, jadi lihat gini, tinggal momentum A ditambah momentum B sama dengan momentum A aksen ditambah momentum B aksen. Ya, seperti itu. Nah, tinggal ditulis aja gitu ya kan, ini langsung aja ke sini. Nah, momentum apa? MA kali PA ya kan, ditambah MB kali PB sama dengan, karena dia gabung, nah gabung kan, gabung aja nih, MA ditambah MB kali P aksen. Jadi kalau dia gabung pasti kecepatannya bareng-bareng ya kan, seperti itu. Jadi ini yang ini kita langsung digabung aja, ini kan MP MB ya mak ya. Oke, masukkan ini A nya berapa? 5, kecepatannya 2 tambah B 1. Hati-hati kecepatannya, yang ini ke kiri. Ingat ya, momentum itu vektor, berarti arah itu harus diperhatikan. Kalau kita ambil yang ke kanan positif, oh yang ke kiri negatif berarti kecepatannya ya. Oh berarti dalam kurung min 12. Nyambung ya. Kenapa min? Karena arahnya ke sana, yang ini ke sini. Sama dengan 5 ditambah 1 kali P aksen. Oh ya, yang ini 10, ini min 12, ini 6 P aksen. Oke, jadi berapa ini? Min 2 sama dengan 6 P aksen. Maka P aksennya adalah min sepertiga atau min 0,33 meter per sekon. Apa artinya tanda negatif ini? Tadi yang negatif kan yang B ke kiri. Oh berarti kedua benda ini setelah bertumbukan arah gerakannya ke kiri. Sama dengan ini. Karena ini kan positif. Kalau dia positif berarti ke kanan. Ya, oke ya. Ya gampang ya. Oke ya. Oke baik, kita teruskan pembahasan soalnya. Soal yang ketiga ya. Gimana soalnya? Tolong perhatikan ke whiteboard ini. Soalnya begini, ini ada anggap granat lah, ya, ini ada granat, terus meledak granat ini, jadi 2 bagian, ini yang satu ya ke kiri, yang 2 ke kanan bergeraknya ya, ini anggaplah ke sini nih bergeraknya, ini ke sana, ini P1, ini P2, ya, pak, ini bergerak granat tersebut. Nah perbandingan massa 1 dengan massa 2, M1 banding 2 adalah 1 banding 2. Ya, perbandingannya. Ini soal ini pernah keluar tes masuk perguruan tinggi. Ya. Gimana mengerjakan soal-soal seperti ini? Ya kan? Oke. Oh, M1 banding M2 1 banding 2. Nah, granat ini mengeluarkan energi atau melepaskan energi ya sebesar 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Itu energi yang dilepaskan, dibunyi sama hentakan oleh granat tersebut. Ya, seperti itu. Apa yang ditanya adalah berapa sih besar perbandingan energi kinetik massa pertama dengan massa kedua. Ya, perbandingannya berapa? Ya, besar energi kinetik 1 dengan 2. Kan massanya berubah, beda. Pasti kecepatannya juga berbeda kan? Seperti itu. Bagaimana cara mengerjakannya soal yang seperti ini? Ini ingat, soal ini pernah keluar tes masuk perguruan tinggi. SBMPTN lah ya, nah, kalau sekarang itu. Oke, caranya. Berarti kita harus lihat momentum pertama, ini kan granat ini belum bergerak, meledak, berarti jumlah momentumnya 0. Ya kan? Anggap aja ini
P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Ini 0. Kenapa 0? Kan masih nyatu, belum bergerak. Berarti kecepatannya nggak ada momentumnya. Sama dengan M P1 tambah M2 P2 aksen. Nah, oke. Ya kan? Silakan. Oke. Terus bagaimana lagi? Ingat, M-nya ada nggak? Ada, perbandingannya 1:2. Oke, berarti ini 1. Ya kan? Min ini. Oh, jangan di sini minnya. Dalam kurung min P1. Ya kan? Oke. Ditambah ini 2. Nah, perbandingannya 2 kali P2. Ya kan? Kalau ini P1 aksen nih. P2 aksen. Nah, gitu. Kenapa ini min, Pak? Ya, karena dia ke kiri geraknya, yang ini ke kanan. Ya kan, setelah dia ini meledak, ini ke kiri ke kanan, berarti 1 harus min. Ya kan, ambil aja yang 1 yang ke kiri. Berarti ini 1 M-nya kali P1 aksen. Pindahin ke sana. Berarti P1 aksen sama dengan 2 P2 aksen. Oh, nilai P1-nya, P1 aksen sama dengan 2 kali P2 aksen. Ya, seperti ini. Ini udah ketemu nih. Nah, kalau udah ketemu gini, kita masukkan ke perbandingan energi kinetik. Oh, berarti ini, ya kan? Oke. EK1 banding EK2 sama dengan setengah M1 P1 aksen setengah M2 P2 aksen kuadrat. Ya, dicoret. Oh. Oke. Berarti apa nih? EK1 banding EK2 sama dengan M1-nya 1. P1 aksennya, nah ini 2P dia kan? 2P2 aksen, berarti dalam kurung 2P2 aksen kuadrat banding 2, M2-nya 2, tuh. Dalam kurung kali P2 aksen, ya udah P2 aksen, oh. Sama dengan, ya kan, ini jadi 4. 1 kali 4 P2 aksen kuadrat, ya kan? Nah, berbanding 2 kali P2 aksen kuadrat. Kan coret tuh. Jadi berapa? 2:1 besarnya, ya. Besar perbandingan energi kinetiknya antara belahan satu dengan belahan yang kedua. Oke, gampang kan soal masuk perguruan tinggi itu sebenarnya, ya. Baik, kita teruskan kembali dengan soal yang keempat, ya. Impuls dan momentum. Mari kita perhatikan soalnya bagaimana, ya, di whiteboard ini. Jadi gini, ini ada 2 mobil. Ini mobil kecil, masanya 500 kilo. Ya, ini ada mobil besar, truk lah. Masanya tidak diketahui M. Oke. Nah, mobil kecil ini yang 500 kilo bergerak kecepatan 40 kenceng dia. Meter per sekon. Sedangkan mobil yang gede, yang truk, itu kecepatannya hanya 10 meter per detik. Ya, lebih lambat daripada mobil ini. Otomatis pasti nanti kan nubruk kan, karena ini lebih cepat. Suatu saat mobil kecil ini nubruk truk, ya kan? Dan dia gabung setelah nubruk itu, nggak mental. Jadi begitu dek gabung. Nah, kecepatannya setelah tubrukan adalah 17,5. Berarti kecepatan mobil kecil dan mobil truk sama setelah tubrukan, yaitu 17,5. Apa yang ditanya adalah berapa besar massa truk ini. Massa truknya yang ditanya. Ya. Nah, baik, bagaimana itu cara mengerjakannya? Ya kan, itu gampang sebenarnya, ya. Ini kan masalah momentum. Bukan momentum kan? Ini ada momentum pertama, momentum kedua, ya kan? Berarti gini. Momentum pertama, momentum kedua sama dengan momentum pertama aksen tambah momentum kedua aksen. Oke, momentum pertama mana? Ini yang truk ini. M kali P1 ditambah truk yang ini MP2, ya kan, sama dengan, karena dia gabung nanti berarti masanya kita gabung aja. M1 tambah M2 kali P aksen, karena dia kecepatannya pasti sama, ya. Oke, masukkan ini tinggal 500
kali 40 ditambah masanya nggak tahu nih, biarin aja. P2-nya 10. Positif hati-hati karena ini ke kanan semuanya. Berarti karena sama arahnya ya positif. Kalau negatif boleh negatif ke kanan, terserah, bebas ya itu ya. Sama dengan ini M1-nya 500 ditambah M2 ya kan, atau M sajalah. Ini M2 ya boleh. Nah, biar sama. Tambah 17,5. Tuh. Ya kan? Oke, lanjutlah ke sini lah biar ke atas aja. Nah, ini kali ini 20 ribu ya. Berarti 20.000 tuh ditambah 10 M2. Nah, ya kan? 10 M2 sama dengan 500 plus M2 kali 17,5. Oke? Iya. Terus berapa itunya? Ini 20.000 tambah 10 M2. Ini kali ini 8.750 tambah 17,5 M2 ya. Oke. Tinggal ini pindah di sini. Nah, pindah ke sini. Ya kan jadi min kan? Nah, dikurangi aja. 20.000 min 8.750 sama dengan ini kan positif nih, pindah ke sini jadi min, berarti ini 17,5 M2 min 10 M2 tuh. Oke, berapa nih? Ini berarti tinggal 11.250. Yang ini berarti 7,5 M2. Maka M2 sama dengan 11.250 7,5 berapa? 1.500 kilogram. Oh, tahuan truknya ya. Jadi 1.500 kilogram. Ya, baik, kita lanjutkan soal kelima ya. Ini soal ini pernah keluar di ujian masuk perguruan tinggi tahun 2001. Ya. Kita coba bagaimana sih menyelesaikan soal-soal masuk perguruan tinggi itu. Sebenarnya ya tidak susah ya, asal kita paham. Baik, lihat ya contoh soalnya. Lihat, gini soalnya. Ini ada benda nih. Anggaplah kayak kelereng besar ya, besi besar. Masanya 0,1 kilo. Ya, pada ketinggian 2 meter di atas pasir. Ini ada pasir, 2 meter di atas pasir, ya kan? Terus jatuh benda ini. Begitu dia jatuh, dan ada sebagian yang masuk ke dalam pasir. Berapa? Sekitar 2 cm. Yang masuk ke pasir itu ada 2 cm nih. Ya kan? Karena ini pasir. Oke. Apa yang ditanya adalah berapa besar gaya rata-rata. Gaya rata-rata pasir nahan benda tersebut. Sehingga dia masuk sampai 2 cm. Ada gaya tahan pasir ke atas. Nahan apa benda jatuh tadi. Itu yang ditanya, gaya rata-ratanya ya. Oke. Dengan gravitasi 10. Sebenarnya ini gampang ya, bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara. Ya kan? Kita lihat dulu ya cara yang pertama ya. Bisa cara kedua, cara pertama, macam-macam bisa ya. Oke. Cara pertama dulu. Lihat caranya. Kita harus mencari berapa kecepatan ketika benda ini menyentuh pasir dulu. Nah, ini kan pakai gravitasi kan, tinggal langsung aja. Pertama tinggal P adalah akar 2GH. Itu diturunkan dari persamaan PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH. Ya, 2GH. Oke, jadi ini P akar 2GH. Tinggal langsung aja masuk. 2 kali 10 kali 2. Oke? Jadi sama dengan akar 40. Ya kan, atau P kuadratnya sama dengan 40 ya kan, meter per sekon kuadrat. Oh, ini kecepatan. Berarti kecepatan ketika dia awal mau menyentuh pasir adalah akar 40 ya kan, seperti itu. Setelah itu kita lihat ada kecepatan awalnya ya kan, akar 40. Setelah 2 cm dia berhenti. Nah, dia berhenti.
berarti pasti dia punya perlambatan, ya kan? Ada perlambatannya ini. Berapa itu nilai perlambatannya? Kita pakai rumus kedua. PT kuadrat P0 kuadrat min 2A, ya kan? Bukan 2GH, 2AH. Asalnya kan 2GH. G-nya ini jadi A. Ya, dari percepatan, perlambatan, nahan. Ya kan? Oke. Ininya 0. Tuh, ininya berapa? P kuadratnya 40. Tuh. Kan 40. Ya. Min 2 kali A kali 2 cm. Ingat, bukan yang ini. Yang 2 cm berarti 0,02. Oke. Nah, belokin ke sana. Tuh. Ya kan? 0,04A sama dengan 40. Ya kan? Ini min kan pindah jadi plus. 2 kali 0,02, 0,04A. Ya kan? Maka A sama dengan 40 dibagi 0,04. Sama dengan ini kan 4000 bagi 4. Oh, berarti ini 1000 meter per sekon. Percepatannya. Dia perlambatannya itu menahan ya. Nah, kalau udah ada A-nya dicari gayanya bisa. Tuh. F sama dengan M kali A. M-nya 0,1. A-nya 1000. Maka 100 Newton. Ini adalah cara pertama. Ya kan? Langsung aja. Oh, bisa. Gayanya. Pakai lain bisa. Pakai energi gampang tuh. Paling gampang pakai usaha energi. Gimana caranya? Cara 2 lihat. Cara 2 yang gampang. Kita hanya lihat posisi energinya aja. Lihat, awalnya ada di sini. Benda ini. Berarti dia ada ketinggiannya. Ya. Oke, ada ketinggiannya. Berarti ditanya apa? Dia punya energi potensial. Tinggal langsung aja. MGH sama dengan. Jadi awalnya itu dia punya energi potensial karena ada ketinggian MGH. Sampai di bawah di pasir, kan dia ditahan. Oleh apa? Oleh gesekan. Maka dia ada apa? Ada usaha gesekan. Maka energi potensial tadi langsung berubah menjadi usaha gesekan. Dia apa ini? F kali S. Usahakan F kali S. Ya, oke. Tinggal ini M-nya berapa? 0,1 dikali 10 dikali 2 sama dengan F kali 2 cm. 0,02. Tuh. Ini berapa? Ini 2. Ya kan? No, ini 1 kali 2. Sama dengan F dikali 0,02. Maka F adalah 2 dibagi 0,02 berapa? 100 Newton juga sama. Mau pakai manapun sama ya. Oke, gampang. Ini kan soalnya tahun 2001 pernah keluar ya. Sebenarnya gampang. Mau pakai mana bisa. Yang penting kita memahaminya. Oke. Ya, baik, kita teruskan. Ini soal ke-6 ya. Nah, soal ke-6. Ini soal aplikasi. Gimana soalnya? Tolong perhatikan. Ya, perhatikan sini. Ini ada kayu. Nah, anggap kayu nih. Digantung sama tali. Masanya 1 kg. Oke. Terus ada peluru ini. 6 gram peluru itu. Masanya. Atau 0,006 kg. Peluru ini tembakan masuk ke kayu. Kayunya diam awalnya. Terus naik. Nah, naik dari ujung sini sampai ujung sini 7 cm. Ya, yang jadi pertanyaan adalah berapa sih kecepatan peluru itu yang menyebabkan kayu dengan peluru naik sampai 7 cm. Ya, G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah. Oke, bagaimana? Ini menyelesaikan soal seperti ini. Ya. Ini ada 2 tahap di sini sama di sini. Berarti kita harus mencari berapa kecepatan ya ketika peluru masuk ke dalam kayu. Di sini awalnya nih. Berapa nih? Sampai dia terlontar 7 cm. Tinggiannya ke atas. Ya kan? Kita harus mencari kecepatan peluru dengan di sini. Gimana caranya? Gampang. Ya kan? Kalau ada ketinggian, ada kecepatan. Kayak gini aja. P sama dengan akar 2GH. Tuh. Jadi 2 kali 9,8 kali 7 cm. 0,07. Nah, oke.
0,07. Ya, ini dikalikan ketemulah pakai kalkulator ya, dibantu ya, 1,171 meter per sekon. Ini berarti kecepatan antara kayu dengan peluru ya, ketika peluru ini masuk yang menyebabkan dia naik 7 cm adalah 1,171 meter per detik. Ya. Nah, kalau udah begini kita masukkan ke momentum. Ya kan? Kekeluaran momentum. Ingat, karena peluru dengan kayu bergabung, maka berarti gini. M peluru kali kecepatan peluru ditambah massa balok kali kecepatan balok sama dengan ini jumlah massa peluru tambah massa balok kali P yang ini. Nah, oke. Kok ini ditambah apa? Kenapa? Ya karena nyatu antara peluru dengan balok. Oke, massa peluru 0,006 kali kecepatan peluru. Yang akan ditanya ditambah 0. Kenapa 0? Karena awalnya diam. Menggantung kan diam, berarti kecepatannya 0. 0 sama dengan massa pelurunya 0,06, massa baloknya 1 kg, berarti 1,006 kali berapa? 1,171. Oh. Oke. Berarti berapa? 0,006 kecepatan peluru, ini kalikan ini. Berapa hasilnya perkaliannya itu? Ya. Jadi 1,1,178. Nih, maka massa peluru adalah kecepatan peluru 1,178 dibagi 0,006 sama dengan 196 meter per sekon. Oh, ini kecepatan pelurunya menyebabkan balok yang 1 kg terangkat setinggi 7 cm. Oke lah, gampang ya. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini soal terakhir ya, ke-7 ya. Soal ke-7 pembahasannya ini pernah keluar juga ya di soal-soal masuk ke perguruan tinggi. Gimana soalnya dan bagaimana pemecahannya? Ya, mau perhatikan ke sini. Ini ada peluru. Peluru ini massanya 10 gram atau 0,01 kg. 0,01 kg, 10 gram. Kecepatan peluru ini 1000 meter per detik. Ya. Sini ada balok di lantai, balok ya, lantai. Massa baloknya 100 kg. Keadaannya diam. Ketika peluru ini ditembak, masuk dia. Jebol nih baloknya. Sehingga peluru yang 1000 sekarang kecepatannya tinggal 100. Iya kan? Maka otomatis si balok yang tadinya diam juga bergerak. Ya kan? Kedorong kan oleh peluru. Cuman dia, si peluru ini karena saking cepatnya dia masuk. Ya, membolongi si balok. Dan keluar dengan kecepatan 100, padahal awalnya 1000. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa kecepatan balok sekarang yang tadinya diam. Oke, nah ini kita bisa selesaikan dengan hukum kekekalan momentum. Baru bisa sama gini aja. 1 tambah V2, P1 aksen, tambah P2 aksen. Yang ini apa? Massa peluru kali kecepatan peluru ditambah massa balok kali kecepatan balok sama dengan massa peluru kali kecepatan peluru aksen ditambah massa balok, ya kan, kali kecepatan balok aksen. Udah gitu. Massa pelurunya berapa? 10 gram, berarti 0,01. Kecepatannya 1000. Ditambah baloknya kan diam awalnya, 0. Nggak bergerak. Ya kan? Sama dengan massa peluru. Massa peluru 0,01. Kecepatan berapa sekarang? 100. Ya kan? Ditambah massa baloknya adalah 100 kali kecepatan balok. Ini akan kita tanya.
Oke, ini berapa nih? Kan ini 1, 2. 1, 2, 10. Ya kan? Sama dengan 0 kan? Ini berapa nih? 1, 2, 1. Oh. Oke. Ditambah 100 kecepatan balok aksen. Ya, ini pindah ke sana. Jadi 9, 10 min 1 sama dengan berarti berapa? 9 sama dengan 100 kecepatan balok aksen. Maka kecepatan balok aksen adalah 9 per 100 atau 0,09 meter per sekon. Gampang kan? Gitu ya.